Baik, kita mulai teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Ya, Waalaikumsalam, selamat malam Pak. ya, baik. Mulai minggu depan ya kita coba offline ya teman-teman ya. Kita coba usahakan offline dan kalau bisa saya harap sih teman-teman juga hadir ya. Karena kalau saya hadir sendiri offline di sana saya ngajar siapa ya. Jadi better kalau offline ya kita offline bareng-bareng ya. Kalau memang ada yang berhalangan mungkin nanti kita bisa bisa atur ya, apakah offline atau online, biar sama-sama uh, win-win solution buat kita ya. Nah, kita lanjut kembali di kelas Object Oriented Programming setelah libur Lebaran. Saya ucapkan selamat Lebaran dulu bagi teman-teman yang merayakan, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan sebelum Lebaran dan juga mungkin yang akan datang sampai semester ini selesai mungkin saya lakukan. Mohon maaf hilaf yang saya pribadi lakukan ya teman-teman ya. Dan kita akan lanjutkan mata kuliah Object Oriented Programming ini untuk mengenal pilar lainnya dalam Object Oriented Programming yaitu polymorphism. Nah, ini juga beberapa sudah kita singgung, bahkan implementasinya pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang pilar inheritance, ya kan? Nah, tapi sebelumnya kita akan bahas dulu ada tipe inheritance yang kemarin belum kita bahas dan ini penting untuk dibahas. Nah, jadi sebelumnya saya kembali ke slide nomor 4 ya. Nah, kita akan bahas tipe data atau tipe inheritance yang belum kita singgung sebelumnya, yaitu multiple inheritance yang tengah itu teman-teman. Nah, jadi inheritance ini kan turunan di object oriented programming, itu teman-teman sudah praktekkan pertemuan minggu lalu kita kenalan dengan single inheritance. Kelas A mewariskan atribut-atribut dan metode-metodenya kepada kelas B. Kemudian ada multi-level inheritance. Kelas A mewariskan member kelasnya pada B. Kelas B mewariskan atribut dan metodenya kepada kelas C. Nah, itu namanya multi-level. Ada juga hierarchical ketika sebuah kelas itu mewariskan kepada lebih dari satu kelas. Artinya satu superkelas memiliki lebih dari satu ya, lebih dari satu subclass atau child class atau derived class, ya kan? Ada juga hybrid, yaitu kombinasi dari tipe-tipe inheritance yang lain. Nah, ada satu yang belum kita bahas dan penting yaitu multiple inheritance, yaitu ketika ada dua parent class ya, super class, itu mewariskan member class-nya atau atribut-atributnya kepada sebuah kelas. Nah, jadi simpelnya sih seperti ini diagramnya ya. Ada kelas A, kelas B, dia mewariskan semua atributnya kepada kelas C. Nah, multiple inheritance ini dapat diimplementasikan di C++, caranya cukup sederhana teman-teman ya. Nah, intinya pada yang saya kotakin merah itu. Misalnya di sini saya punya sebuah kelas Raspberry, di mana kelas Raspberry ini punya satu buah atribut, yaitu color. Colornya berupa string yaitu red. Kemudian saya punya BlackBerry, di mana kelas BlackBerry ini punya satu buah atribut, string juga, shape. Value-nya rounded. Nah, kemudian saya punya satu kelas, Tayberry, di mana Tayberry ini adalah perkawinan silang barangkali ya, antara Raspberry dan BlackBerry. Artinya Tayberry itu mewarisi sifat-sifat atau mewarisi semua atribut dan metode dari Raspberry, dia juga mewarisi semua atribut dan metode dari BlackBerry. Cara penulisannya gimana? Simple. Kita tinggal deklarasikan aja si Tayberry ini dia menginherit atau mewarisi kelas apa aja. Caranya adalah teman-teman deklarasikan access specifier kelasnya, public atau protected atau private. Udah kita bahas ya di pertemuan lalu ya. Better sih best practice-nya pakai public. Nah, kemudian public, kemudian declare nama superclass yang diinherit, misalnya public Raspberry, kemudian sertakan koma, lanjutkan dengan nama kelas lainnya, public BlackBerry. Nah, misalnya ada lebih dari dua gimana? Bisa juga. Misalnya public Raspberry, public BlackBerry, public Cherry misalnya, atau public Strawberry, dan seterusnya. Nah, selain itu, Tayberry juga bisa memiliki atribut spesial mereka sendiri. Contohnya di sini saya tambahkan atribut sweet, rasa ya. Value-nya adalah berupa string sweet misalnya. Nah, begitu. Oke ya, kita coba langsung praktekin deh di
eh, di folder sesi 4 berarti ya. Di folder sesi 4 saya tambahkan file nomor 6. Nomor 6 kita bahas tentang multiple inheritance. Nah, contohnya adalah misal saya punya perkawinan silang antara misalnya lion dengan tiger ya. Nah, atau perkawinan saya punya kelas lion. Nah, begini. Misalnya coba sebentar. Kelas lion. Nah, dia punya atribut misalnya public ya. Saya set public biar gampang aja. Kemudian dia punya string atau dia punya boolean. Boolean mengaum. Nah, apakah singa mengaum, lion mengaum, true misalnya. Nah, begini. Simple. Kemudian saya juga punya kelas tiger. Nah, di mana ciri dari tiger adalah dia punya misalnya string corak. Nah, atau boolean juga deh, saya samain deh. Boolean dia punya lorengnya ya, punya loreng. Loreng true. Nah, begini. Nah, kemudian saya kawin silangkan ceritanya antara tiger dengan lion. Muncul kelas baru yang disebut liger. Misal ya, nah, liger ini merupakan turunan dari tiger dan lion. Maka saya bisa declare seperti ini. Public si lion dan public si tiger. Nah, begini. Terus saya bisa tambahkan atribut baru misalnya ya. Nah, misalnya dia, saya punya atribut baru misalnya apakah dia cepat misalnya fast, true misal ya, simple seperti ini. Atau nggak punya atribut sendiri pun juga oke. Nah, begini, kosong begini. Artinya liger ini mewarisi semua atribut dan metode dari lion, dia juga mewarisi semua atribut dan metode dari tiger. Nah, kemudian ketika saya buat objek, instantiate sebuah objek dari kelas liger, saya bisa declare liger, kemudian saya kasih nama objeknya misalnya meong misalnya. Nah, begini. Kemudian kita bisa print misalnya cout si meong, oke, dot, dia akan punya atribut dari tiger dan lion, yaitu dia bisa mengaum, and line, dan dia punya loreng juga. Nah, begini. Nah, kita coba ya, cek ya, apakah benar liger itu mewarisi atribut dari lion, yaitu mengaum, dan atribut dari tiger, yaitu loreng. Kita cek, kita langsung running aja nih di sini. Kita eksekusi G++ nomor 6 ya. Kemudian outputnya X, kemudian kita eksekusi. Harusnya keluar nih, 1 ya. Nah, nih keluar nih. Oh, keluarnya 0. Tunggu, kita cek dulu teman-teman. Harusnya 1 ya. Udah di save belum? Oh, keluarnya 0. Harusnya 1 sih. Coba. Kalau kita declare, dia punya atribut sendiri ya. Coba-coba. String, dia cepat. Atau boolean ya. Bool aja deh. Bool fast, true. True. Nah, begini. Coba kita save, bener ya, nggak ada error. Oke, nggak ada error. Kemudian kita print cout meong.fast. Nah, kita save, kita run hasilnya. Nah, keluar nih. Oh, 1, tapi yang lain, oh sorry, karena dia pakai titik 2 ya. Nah, sorry. Typo teman-teman ya. Nah, keluar nih, 1. Nah, jadi si liger, objek yang dibuat dari kelas liger, si meong ini, dia mewarisi atribut-atribut dari kelas tiger, yaitu atributnya cuma 1, loreng ya, berupa boolean, dan atribut dari lion, yaitu mengaum. Value-nya boolean biasa. Nah, inilah yang disebut sebagai multiple inheritance. Nah, multiple inheritance ini bukan cuma 2 ya, bisa banyak ya, seperti tadi saya mention di awal ketika membahas contoh di slide Raspberry.
Kalau dia gabungan dari beberapa kelas ya tinggal tambahkan aja, misalnya koma kelas yang lain ya, public X, public Z misalnya, dan seterusnya. Nah, begitu. Oke ya. Nah, ada pertanyaan barangkali sampai sini? Simple ya, teman-teman ya. Aman? Nah, begitu. Inilah yang disebut sebagai multiple inheritance ya, multiple inheritance. Ketika sebuah kelas itu mewarisi atribut dari beberapa parent class. Satu subclass punya beberapa superclass. Child class yang memiliki beberapa parent class. Nah, itulah yang kita sebut sebagai multiple inheritance. Atau satu derived class yang memiliki beberapa superclass ya, beberapa class parent. Begitu. Oke, bisa dimengerti teman-teman ya, simple ya. Nah, yang menarik adalah ketika teman-teman membahas mengenai multiple inheritance, secara tidak sengaja mungkin nanti teman-teman akan menemukan kasus ya. Teman-teman akan menemukan kasus di mana, nah ini coba saya copy dulu, di mana coba nomor 7 nih. Oke, di mana teman-teman akan menemukan error yang menarik ya, error yang menarik. Misal nih, saya punya sebuah kelas, katakanlah kelas A, di mana kelas A itu dia punya satu buah atribut. Atributnya katakanlah dia berupa string, kemudian X, value-nya adalah X. Nah, begini. Nah, kelas A ini kemudian diinherit oleh kelas B, public A, nah begini, tanpa implementasi, dan kelas C. Nah, public A. Nah, di sini artinya kelas B dan kelas C menginherit kelas A. Berarti ada satu superclass yang diinherit oleh lebih dari satu subclass. Nah, tipenya adalah tipe yang ini, hierarchical. Oke ya. Jadi ada satu superclass diinherit oleh satu atau lebih subclass. Nah, kalau saya buat sebuah objek misalnya dari B, dan dari C misalnya C, kemudian saya akses nih dari C, CX. Nah, begini. Dan saya akses juga dari C, C.X, di sini yang atas nih yang B. Maka B dan C akan mewarisi semua atribut dari A, ya kan? Semua atribut dari A. Coba kalau kita eksekusi, G7 ya, 7.cpp. Maka dia akan dapat nih, nah X, ya kan? Simple ya. Jadi B dan C itu mewarisi semua atribut dari dan metode ya dari kelas A. Nah, keluar begini. Oke ya. Nah, problem terjadi ketika teman-teman terapkan multiple inheritance terhadap B dan C. Jadi misal, saya punya kelas D, di mana kelas D itu menginherit public B dan public C. Nah, kebayang nggak teman-teman? Jadi ada A diinherit oleh B dan C, kemudian B dan C diinherit oleh D. Nah, begini. Ketika saya buat objek, instantiate objek dari D, begini, D, kemudian saya akses si X, nah mestinya, berarti kan si A itu punya atribut X, kemudian B, kelas B juga punya atribut X dari si A, begitu juga dengan si C, C punya atribut X dari si A. B dan C punya X, kemudian B dan C mewariskan kepada kelas D. Berarti kelas D punya X juga dong harusnya ya. Nah, tapi kalau saya akses nih D.X, nah teman-teman bisa lihat nih, ada merah-merah di sini. Di code editor saya langsung menampilkan error seperti ini. X is ambiguous. X-nya ini ambigu, X-nya yang mana? Nah, kenapa terjadi seperti ini? Nah, inilah yang disebut sebagai diamond problem ya teman-teman ya. Nah, diamond problem, permasalahan diamond pada multiple inheritance object oriented programming. Nah, sudah saya sertakan juga di slide. Nah, ini terjadi ketika ada sebuah kelas, superclass,
menginherit ya, atau diinherit oleh dua buah atau lebih kelas, subkelas. Katakanlah superkelasnya A, subkelasnya adalah B dan C. Jadi B dan C adalah kelas level kedua ya. Level pertamanya adalah si A, kemudian B dan C ini diinherit oleh sebuah kelas level ketiga yaitu D. Nah, ini bisa menyebabkan kalau tidak hati-hati, teman-teman bisa akan menemukan diamond problem seperti yang tadi kita coba di code editor tadi. Nah, kenapa ini jadi error? Kenapa ini menjadi sebuah problem? Nah, kenapa? Karena teman-teman bisa lihat nih, dari A, dia memiliki satu buah atribut yaitu X. X ini diwariskan kepada B dan C. Artinya, B dan C ini masing-masing punya X. Ya kan? Punya atribut X. Dari mana dia dapat atribut X? Ya dari A. Nah, permasalahan muncul ketika B yang punya X dan C yang punya X mewariskan atributnya kepada D. Sehingga di D ini kebetulan adalah multiple inheritance ya. Dia menginherit B, dia juga menginherit C. Artinya, karena B punya X, C punya X juga, maka D akan punya dua buah X. Nah, errornya karena di situ teman-teman. Sehingga kenapa muncullah error ambigu ini ya, ambiguity error. Ambiguity error itu terjadi ketika compiler itu bingung. Atribut X ini X yang dari B atau X yang dari C. Karena B dan C sama-sama punya X. Walaupun awalnya B dan C itu punya X dari A. Nah, sehingga ketika kita akses X itu dari objek D yang dibuat dari kelas D, compiler kita bingung. X-nya ini dari B atau dari C. Nah, oke. Nah, itulah yang disebut sebagai diamond problem. Kalau ini teman-teman alami mungkin secara tidak sengaja ya. Dan ini dulu merupakan kasus yang cukup besar ya, karena belum ada solusinya waktu itu. Tapi sekarang tentu sudah ada solusinya, karena ini udah dari mungkin tahun 70-an, 80-an barangkali ya, ketika object oriented programming ini sudah mengenal tentang polymorphism dan inheritance terutama ya. Nah, kalau sekarang sih sudah bukan masalah yang besar, karena berbagai bahasa pemrograman sudah punya solusinya masing-masing. Nah, di C++ gimana solusinya? Kalau di C++, solusi yang pertama adalah kita bisa gunakan, nih saya cantumkan di sini ya, kita bisa mention kelas, kita bisa mention superkelasnya, plus menggunakan scope operator. Nah, kita bisa gunakan scope operator. Contohnya di slide saya tambahkan ya. Nah, ini dia. Scope resolution operator yaitu double titik 2. Nah, jadi teman-teman declare aja nih, caranya adalah X mana ini yang mau diakses, apakah dari B atau dari C. Kalau X yang mau diakses itu yang dari B, kita tinggal deklarasikan mention superkelasnya yaitu B, kemudian tambahkan scope resolution operator. Nah, B.2.2X dan B.2.2 dan satu lagi misalnya X dari C, maka kita bisa akses C.2.2X. Nah, seperti ini. Kita save dan kita coba running. Ups, ada yang error. Oh, sorry. Nama filenya udah ganti ya. Nama filenya 7 diamondproblem.cpp. Nah, teman-teman bisa lihat tuh. Kita akses atribut X yang ada di objek D itu yang berasal dari kelas B, dan atribut X yang ada di objek D berasal dari kelas C. Nah, itu dia. Ini ya, dua baris terbawah ini teman-teman ya, dapat. Nah, ini bukan best practice ya untuk kasus kalau di B dan C itu tidak ada perubahan. Tapi kalau di B dan C ada perubahan, dua-duanya atau salah satu, dua-duanya terutama ya, sorry. Kalau di B dan C itu terjadi perubahan, dua-duanya, maka cara pertama, mention superclass dan juga menggunakan scope resolution operator, ini merupakan best practice-nya. Tapi secara general, ini bukan solusi yang terbaik, terutama di C++. Nah, ini solusi yang terbaik jika, di B dan C terjadi perubahan value. Misal nih, di B saya ubah nih X-nya, public, kemudian string, X-nya saya ubah, bukan lagi X tapi Y. Nah, begitu juga di C, saya ubah nih. Di C, X-nya bukan X, bukan Y, tapi Z. Nah, kalau seperti ini,
Maka cara pertama ini adalah best practice-nya, teman-teman. Ketika di level kedua, kelas level kedua ya, B dan C itu ada perubahan. Nah, teman-teman bisa lihat nih, tuh. Berubah ya, Y dan Z. Kita bisa akses, atribut X di objek D yang berasal dari kelas B itu adalah Y. Kemudian atribut X yang dimiliki oleh objek D berasal dari kelas C itu adalah Z. Nah, kurang lebih begini. Ini adalah solusi pertama ketika teman-teman menghadapi diamond problem yang saya rasa sih teman-teman akan ketemu tanpa sengaja ya. Tentu ini yang namanya problem tentu bukan disengaja, bug juga bukan disengaja ya. Begitu. Walaupun terkadang ada juga yang sengaja ya, ada juga yang sengaja mungkin untuk mencari fitur baru atau solusi baru dari sebuah permasalahan. Nah, begitu. Oke, aman teman-teman? Aman ya? Ada pertanyaan boleh silahkan. Kalau ada pertanyaan. Sama kayak join di Squall. Kalau teman-teman analogikan join di Squall, mungkin mirip kali ya. Bisa jadi ya. Mungkin mirip. Ya, mungkin mirip. Mungkin mirip, tetapi ini dua hal yang berbeda. Kalau join di Squall adalah kita menggabungkan dua buah tabel ya dalam sebuah database. Kita gabungkan, tapi tabelnya itu tetap terpisah dan tidak ada tabel turunan. Nah, tidak ada tabel turunan ya. Ketika teman-teman melakukan join, itu kan tidak ada tabel baru ya, nggak ada tabel baru. Kecuali teman-teman bikin view. Nah, view dengan query join. Nah, itu ketika teman-teman bikin view dari join dua tabel. Nah, itu kan ada tabel baru ya, atau view tabel. Nah, itu mungkin lebih cocok di situ, ada tabel baru. Dan ketika join, antar atribut itu tidak bisa meniadakan ya, dan akan ada ambiguity error juga ketika teman join dua tabel tanpa yang memiliki kolom nama yang sama. Kalau ada nama kolom yang sama, itu mungkin nanti akan terjadi konflik atau query-nya error ya. Ketika teman-teman manggil, misalnya di kolom A ada ID, kolom B ada ID, teman-teman join, kemudian dari joinan ini teman-teman panggil ID. Nah, nanti biasanya ada error karena ambigu, ID mana yang dipakai. Mirip seperti di ini ya, di yang barusan tadi, X-nya itu dari mana. Kalau ini kan X-nya harus kita declare ya, apakah dari kelas B atau dari kelas C. Nah, mirip kayak gitu. Ya, mirip. Cuman kalau join, dia tidak menghasilkan entitas tabel baru. Nah, mungkin lebih mirip kalau teman-teman join dan bikin view dari kedua join itu ya. Oke. Nice. Boleh juga ya analoginya seperti join di Squall. Oke. Absen manual boleh? Oke, kalau untuk absen manual teman-teman boleh ini ya teman-teman ya. Silahkan email ya. Kalau di chat takutnya tenggelam atau tidak saya rekam karena kan begitu di close saya tidak bisa akses lagi chatnya ya kalau kelasnya di close. Nah, better sih email ya. Boleh emailnya lintang@cakrawala.ac.id. Nah, silahkan. Untuk email masalah presensi mungkin tidak saya balas teman-teman ya, tapi saya eksekusi, tenang aja. Tapi kalau diskusi atau pertanyaan biasanya saya tanggapin. Oke, kembali ke diamond problem. Ada problem teman-teman? Mengenai diamond problem, ada problem? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, cara best practice-nya gimana? Nah, cara best practice-nya nih, cara kedua, menggunakan virtual inheritance. Nah, ini yang biasa dipakai, tapi dengan catatan ya. Yang cara pertama ini bagus ketika ada ya, ketika best ketika ada perubahan ya, ada perubahan di lebih dari satu superclass. Nah, superclass level 2 ya, superclass level 2, yaitu B dan C. Nah, jadi kalau ada lebih dari satu perubahan, seperti ini contohnya, di kelas B kita rubah X, di kelas C kita rubah X,
Nah, itu better teman-teman gunakan cara pertama. Mention superclass-nya dan pakai scope resolution operator atau 2 buah double tanda titik 2. Nah, itu bagus jika ada perubahan di lebih dari satu superclass level 2, yaitu B dan C ya. B atau C. Nah, begitu ya. Nah, ini bukan best practice, tapi bagus untuk ketika ada ya, best ketika ada perubahan. Nah, sementara virtual inheritance ini best practice. Kecuali kalau ada perubahan di lebih dari satu superclass. Nah, nanti kita coba praktekkan ya. Nah, prakteknya gimana? Misal nih, ini saya hapus ya. Yang cara pertama. Kemudian kita declare. Nah, di sini. Kemudian saya hapus dulu nih perubahan di B dan perubahan di C. Saya hapus dulu. Nah, begini ya. Nah, jadi B inherit terhadap A, kemudian C inherit terhadap A juga, D inherit dari B dan C. Nah, best practice-nya, kalau teman-teman declare cout D.x, tentu akan error ya. Nah, error. Kenapa error? Karena ambigu. X-nya ini yang dari B atau dari C. Karena ada copy ya, double. Walaupun awalnya hanya dari A, yaitu satu doang X-nya. Tapi karena A itu mewariskan kepada si B dan si C, dan B dan C diwarisi oleh D, maka D ini akan mendapatkan dua atribut X. Satu dari C dan satu dari B. Begitu. Nah, best practice-nya gimana? Best practice-nya kita bisa tambahkan virtual inheritance. Kita tinggal tambahkan aja di sini, virtual. Nah, begini. Virtual. Nah, udah. Kita tambahkan virtual dan kita save, maka kita dapat. Nah, sekarang X-nya nggak error ya. Nah, dengan menambahkan virtual, artinya kita mau memberitahu si compiler bahwa semua atribut yang dari A diwariskan kepada B, itu sama dengan semua atribut yang diwariskan dari A kepada C. Sama persis, bukan berupa copy data ya. Jadi ketika B dan C mewariskan kepada D, maka compiler sudah tahu bahwa yang diwariskan dari B dan C itu adalah hal yang sama, atribut yang sama. Nah, begini. Coba kita save, kita coba running. Nah, keluar nih X, ya kan? Yang bawah itu. Gak error. Nah, ini best practice kalau misalnya tidak ada perubahan pada superclass level 2, yaitu B dan C. Nah, kalau ada perubahan gimana? Nah, kalau ada perubahan di salah satu saja, itu nggak masalah. Jadi misal nih, di B saya ubah nih, public, kemudian saya ubah. X-nya bukan lagi X, tapi Y misalnya. Nah, kalau perubahannya hanya di salah satu kelas, yang lain tidak ada perubahan, maka tidak ada masalah. Maka nanti X yang diakses dari si D ini, itu adalah perubahan terakhir, yaitu si ini yang ada dari B. Nah, coba kita cek ya, apakah dia Y, eksekusi, dan tuh, teman-teman bisa lihat, dia Y ya. Nah, kenapa Y? Karena ada perubahan, yaitu di salah satu superclass-nya, level 2, yaitu si B. Oke ya. Nah, ini bagus untuk cara kedua, virtual inheritance. Ini cocok untuk ketika tidak ada perubahan pada superclass level 2 atau ada perubahan hanya di satu kelas saja. Kalau ada perubahan di dua kelas gimana? Misalnya nih, di C juga berubah. Bukan Y tapi Z. Nah, begini. Maka cara kedua ini akan error, teman-teman. Nah, tetap akan muncul ambigu error ya. Error ambiguity. Nah, coba kita eksekusi. Harusnya keluar. Nah, ini error ya. X-nya itu ambigu. Nggak jelas nih. Bingung. Compilernya bingung. X-nya ini yang mana? Yang dari B atau yang dari C? Nah, begitu. Kalau ada perubahan di superclass level 2, di B dan C ini, best practice-nya teman-teman pakai cara pertama, yaitu mention superclass-nya dan juga tambahkan scope resolution operator.
Nah, coba kita save, kita running. Harusnya nggak error sekarang. Nah, dapat nih Y dan Z. Nah, oke kan ya? Nah, begitu. Nah, ini adalah dua cara ya, dua cara yang bisa teman-teman pergunakan ketika nanti ketemu dengan diamond problem. Nah, ini dia diamond problem. Oke, make sense teman-teman? Aman ya? Ada pertanyaan sampai sini? Nah, jadi kalau teman-teman bermain dengan multiple inheritance, hati-hati, bisa jadi ya, ini cuma wanti-wanti aja ya, warning buat teman-teman, hati-hati, bisa jadi nanti teman-teman akan temui diamond problem. Nah, diamond problem. Solvingnya gimana? Kalau di C++, solvingnya ada dua cara tadi. Yang pertama pakai scope resolution operator, kita mention nama kelasnya, walaupun nama superkelasnya ya, walaupun ini bukan best practice, karena kita harus cari tahu dulu ini properti atau atribut ini datangnya dari kelas mana, itu kan bukan best practice ya. Lebih bagus ya kita panggil dari objek punya atribut apa, walaupun atribut itu warisan dari superkelasnya. Nah, kita tinggal panggil aja. Ini bukan best practice, tapi kalau superclass level kedua, yaitu B dan C ya, dalam kasus ini, itu melakukan perubahan pada atribut yang diwarisi dari superclass utama A, maka ini adalah cara terbaik. Nah, tapi kalau perubahannya di lebih dari satu ya, lebih dari satu superclass, yaitu B dan C, ini cara terbaik. Tapi kalau tidak ada perubahan, atau perubahannya hanya dilakukan di salah satu superclass level 2, di B saja atau C saja, maka best practice-nya teman-teman bisa gunakan virtual inheritance. Nah, dengan virtual inheritance ini, C++ kode kita akan memberitahu bahwa kepada compiler ya, bahwa apa yang diwariskan dari A, atribut ataupun metode dari A, itu nanti merupakan instance yang sama, merupakan atribut yang sama. Jadi ketika nanti diwariskan dari B dan C ke D, B dan C ke D, itu tidak membuat copy ya, tidak double, tapi satu aja. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, sehingga ini bisa men-solve atau menjadi solusi dari permasalahan diamond problem tadi. Nah, kurang lebih begitu. Oke ya, teman-teman ya. Aman ya. Nah, udah gitu doang sih untuk inheritance ya. Jadi saya menyambung tentang multiple inheritance. Ada pertanyaan? Boleh silahkan kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Ya, Ini Pak, emailnya kalau lintang@cakrawala tadi ya. kasus itu Pak, Ya, inheritance ini bisa diturunkan 2 kali, tapi kalau untuk yang ambil X tadi double, berarti dia nggak bisa mendefinisikan aja. Berarti intinya eh, misal A inheritance ke B, B inheritance ke C, itu terus-terusan bisa Pak? bisa, bisa. Kalau A ke B, B ke C berarti jatuhnya multi level ya. Multi level. Ya, Bisa. Jadi misalnya nih, saya bikin baru lah ya. Saya bikin baru misalnya kelas A, kemudian kelas A ini dia punya public, katakanlah X, string gitu ya. String dia punya X atau kelasnya baru E. String X kemudian sama dengan string misalnya X. Nah, kemudian E ini diwariskan ke misalnya D. Nah, kelas D. Di mana D mewarisi si EF ya. F mewarisi si E. Nah, ini bisa kayak gini. Kemudian kelas FG. G mewarisi si F, bisa juga. Nah, tuh, bisa begini. Bisa lagi nih, kelas FGH. H mewarisi si G. Nah, bisa juga. Nih. Kalau kayak gini kan jatuhnya multi level ya. Multi level. E ke F ke G ke H. Oke? Menjawab? oke Pak.
Jawab, Pak. Ya, kita coba eksekusi nih. Misalnya X-nya bukan X ya, tapi halo. Terus kita coba bikin objek dari H. Berarti H, kemudian saya eksekusi H. Kemudian kita panggil cout ch.x. Nah, kita lihat nih. Isinya apa? H itu mewarisi G itu mewarisi F mewarisi dan E itu punya satu atribut X, value-nya halo. Nah, sekarang saya panggil nih, atribut X dari objek H. H dibuat dari kelas H. Nah, coba kita eksekusi. Apakah keluarnya halo? Harusnya halo. Nah, keluar nih. Oke ya, nah itu bisa. Bisa. Ada lagi? Silakan. Jadi yang saya ingin kenalkan adalah multiple inheritance ya, sama tadi diamond problem yang mungkin tidak sengaja akan teman-teman temui ketika menggunakan multiple inheritance. Begitu. Sebelum nanti kita bahas polymorphism. Silakan, ada lagi boleh. UTS-nya berarti sebentar lagi teman-teman ya, pertemuan ke berapa tuh? 8 kalau nggak salah. Ini sudah pertemuan ke 5. Berarti masih ada pertemuan 6, 7, dan UTS. Nah, udah siap ya? UTS-nya ya? Udah pada siap kan ya? Dipaksa siap, Pak. Wah, dipaksa siap. Harus siap, harus siap. Pelan-pelan. Nah, saya pun juga belum tahu ya format UTS-nya nanti seperti apa. Apakah ujian tertulis atau apa namanya problem solving, coding gitu, ataupun tugas kelompok atau individu. Saya belum dapat instruksinya ya. Saya juga masih menunggu dari koordinatornya Pak Hedi, teman-teman. Nah, nanti pokoknya disiapin aja. Materinya sih kurang lebih ya sama ya. Ketika kelas kan saya menggunakan slide saya pribadi ya. Tapi slide-nya Pak Hedi juga saya share teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa baca dan saya rasa slide yang saya share juga sudah mengandung apa yang di-share oleh Pak Hedi teman-teman ya. Jadi tapi better teman-teman juga baca tuh materi dari Pak Hedi yang saya share ya. Karena sebenarnya sih sama aja kalau menurut saya, sebenarnya sama aja. Cuman mungkin di tempat saya tambahkan beberapa yang perlu ditambahkan untuk lebih detail ya, untuk lebih detail. Tapi Begitu. berarti dosen tidak punya apa? Bapak nggak punya hak prerogatif buat seperti apa gitu, Pak? Ngikutin dengan koordinator Pak Hedi gitu. Ya, saya akan ikut dari Pak Hedi ya, instruksinya Pak Hedi. Kalau misalnya disuruh bikin soal sendiri ya, saya bikin soal sendiri. Tapi biasanya sih sudah diatur Pak Hedi ya. Jadi misalnya dikasih contoh, nih soalnya kira-kira seperti ini, boleh dimodif misalnya. Begitu. Atau kalau mau simple ya, saya pakai soalnya Pak Hedi aja, saya kasih ke teman-teman, ya kan? Saya nggak ada effort, ya nggak? Misalnya begitu. Tapi penilaian tentu dari saya, tentu dari saya. Koreksi juga dari saya. Begitu. Nah, termasuk guest lecture, nanti kan ada kelas dari tamu ya, dosen tamu. Itu juga dosen koordinator yang menyiapkan teman-teman. Nah, mungkin katanya sih kalau nggak salah akhir bulan ini ya, akhir bulan ini. Begitu. Ada lagi pertanyaan barangkali sebelum kita menginjak materi selanjutnya? Pak, mau lihat Ya. code dulu dong, Pak. Oh, sorry, ya. Boleh, silakan. Yang mana nih? Ya, untuk code-nya ketika saya live coding teman-teman ya, teman-teman boleh ikut boleh, atau nonton aja lihat flow-nya juga boleh, karena nanti seperti biasa saya share di GitLab ya. Nah, teman-teman bisa akses ke sana. Kalau misalnya sekarang lagi ribet ya, atau lagi pegang lagi ikut kelasnya di HP misalnya, atau memang laptopnya error misalnya, nah itu mungkin teman-teman ikuti flow-nya aja, jadi teman-teman paham kelas ini, kemudian nanti mau coba tinggal akses source code-nya di GitLab. Tapi mau mencoba juga oke, ngoding bareng saya ya. Nah, oke, ada lagi Mas? Ke bawah lagi, ini. Agak atas, Pak. Maaf. Agak atas. Gini? Ya. Oke. Nah, silahkan. Kalau ada pertanyaan boleh ya teman-teman ya, boleh disampaikan aja. Atau ada materi yang belum paham nih, ini kan bentar lagi UTS, tapi ada teman-teman yang belum paham misalnya
masalah apa abstract class, masalah method overloading, atau yang lain yang belum paham, nah boleh ditanyakan, kita coba pelajari bareng-bareng ya. UTS project Pak, nah itu belum tahu ya teman-teman ya, belum tahu. Apakah project atau soal tertulis, pilihan ganda, esai, atau live coding, atau project individu atau project kelompok, itu saya belum bisa share karena saya pun belum tahu teman-teman. Masih menunggu dari dosen koordinatornya ya Pak Hedi. Begitu. Untuk materinya sih mungkin karena sampai pertemuan 8 ya, berarti kemungkinan sih ya materinya sampai diagram UML teman-teman. Nanti kita bahas di pertemuan ke-6 dan 7 ya. Diagram UML, Unified Modeling Language untuk kelas diagram dan objek diagram. Begitu. Ada lagi? Boleh? Silahkan. Sebelum saya lanjut. Ini nanti source code-nya bakal di-share ke GitLab kayak biasanya kan, Pak? Iya, pasti. Baik. Tenang-tenang. Belum pernah akses GitLab saya? Udah sih, Pak. Cuman udah lama. Yang kemarin-kemarin berarti nggak diakses ya? Ya boleh, nggak masalah. Nah nanti di sana recordingnya juga linknya juga mungkin ada di sana ya, ada di GitLab. Nah jadi kalau teman-teman ketinggalan source code-nya bisa langsung ke sana. Cuman source code yang saya share ya ini tadi ya kayak gini ya, seperti yang ada di kelas ya. Nah jadi kalau teman-teman tidak memperhatikan langsung ke GitLab mungkin beberapa ada yang kelewat nih. Misalnya seperti ini, ngapain nih kita bikin objek dari H ya? Ngapain ini saya bikin kelas EFGH? Nah, karena nggak tahu konteksnya. Saya bikin kelas EFGH kenapa? Karena tadi ada pertanyaan tentang multi-level inheritance, ya kan? Nah, jadi EFGH ini tidak ada kaitannya dengan diamond problem, ya kan? Nah, gitu aja ya, karena saya rasa kalau udah malam kan ngoding agak males barangkali ya, mungkin ya, kecuali kerjaan ya, memaksa lembur, biasanya sih no problem. Tapi kalau kelas, biasanya saya pribadi pun ada kelas atau ada ikut workshop atau webinar, malam-malam biasanya saya cuman ikutin aja, oh flow-nya gitu. Nah, terus nanti minta tolong kodenya di-share, besok saya mau coba misalnya. Karena kalau pagi kan masih fresh ya, untuk coding tuh lebih enak. Gitu. Tapi itu preferensi masing-masing. Oke, ada pertanyaan lagi? Barangkali boleh, silahkan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan nih ke pilar keempat yang kita pelajari, yaitu polymorphism. Nah, langsung ya, saya ke slide ke-5, polymorphism. Nah, ini pilar keempat, teman-teman, yang kita pelajari, walaupun tidak ada urutan ya, dalam pilar object-oriented programming itu bukan berarti abstraction itu nomor 1, encapsulation nomor 2, inheritance nomor 3, polymorphism nomor 4. Bukan. Mereka berada pada level yang sama, hanya saja, dan bahkan saling terkait satu sama lain, ya kan? Di inheritance, teman-teman juga sudah mempraktekkan sebenarnya apa yang dibahas di polymorphism secara teknis. Kemudian di abstraction, di situ juga ada konsep tentang abstract class yang mana ternyata dipakai di inheritance dan polymorphism. Begitu juga encapsulation. Nah, semuanya saling melengkapi. Dan tidak ada urutan 1, 2, 3, 4 ya. Nah, cuman saya membahas dari yang sebisa mungkin yang paling simple, sederhana, sampai yang lebih kompleks. Begitu. Nah, yang terakhir ini kita bahas polymorphism. Apa itu polymorphism? Secara bahasa poly banyak, morph itu bentuk. Ism ya paham ya. Polymorphism paham mengenai banyak bentuk, kurang lebih bahasa kasarnya begitu. Nah, artinya apa sih kalau dalam object oriented programming? Ini sebenarnya sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nih, kalau tidak percaya, teman-teman bisa cek di sesi keempat ya. Di situ ada method overloading dan abstract class nih. Nomor 5 ya, abstract class atau method overriding. Nah, ini adalah sebenarnya implementasi dari polymorphism. Nah, kita kembali ke slide dulu ya, sebelum nanti kita bahas. Mana sih polymorphismnya? Nah, secara definisi, polymorphism itu artinya ketika teman-teman membuat sesuatu gitu ya, membuat sesuatu, tapi dalam implementasinya itu memiliki banyak implementasi. Teman-teman bikin sesuatu,
tapi implementasinya bisa banyak. Nah, contohnya di sini saya ilustrasikan dengan Bruce Wayne dan Batman. Bruce Wayne dan Batman itu pribadi yang sama, individu yang sama, ya kan? Ketika siang ya dia jadi seorang pengusaha, Bruce Wayne, kaya raya, pinter ya, cerdas, bisnismen, terpandang di kota Gotham. Ketika malam, dia pakai seragam yang keren, yang gagah, yang gelap, serba hitam, menjadi superhero, Batman, ya kan? Tapi dia adalah dua individu yang sebenarnya satu individu, cuman beda rupa dan beda role saja. Nah, inilah yang disebut sebagai polymorphism. Sebenarnya sama aja, tapi ada yang membedakan. Nah, di object oriented programming, polymorphism ini diadopsi dari konsep biologi, teman-teman. Polymorphism di mana ada spesies atau organisme ya dalam siklus hidupnya itu memiliki beberapa bentuk. Contohnya yang mungkin yang pernah kita pelajari ya, apa namanya, katak atau kodok ya. Kodok itu kan pertama jadi dari telur, kemudian jadi kecebong kecil, kecebong besar ya atau berudu, kemudian ada ekornya, ada kakinya, jadilah katak atau kodok. Jadi dalam satu siklus hidupnya dia punya beberapa bentuk. Nah, konsep inilah yang kemudian diambil dari biologi ya ke computer science, terutama dalam object oriented programming. Nah, polymorphism ini kalau teman-teman pelajari ya, artinya adalah kalau dikaitkan dengan C++ itu adalah function overloading ataupun function overriding dan juga penggunaan generic programming. Nah, secara umum sih 3 itu ya. Kalau kita bahas tipe-tipe polymorphism, itu yang pertama ada ad hoc polymorphism. Nah, ad hoc polymorphism ini apa? Ad hoc polymorphism ini secara teknis itu terjadi ketika teman-teman punya metode ya. Kalau kita bahas object oriented programming ya pasti metode ya, karena function di mana metode ini memiliki nama yang sama, tapi argumen atau parameter yang diinputkan ke dalam metode itu beda tipenya, begitu juga returnnya. Returnnya berupa tipe data yang berbeda-beda. Nah, ini bisa teman-teman dapatkan dari method overloading. Nah, itulah yang kita bahas di script nomor 4 pertemuan terakhir kemarin. Nah, polymorphismnya di mana? Di kelas buah, nih, kelas buah dia punya 2 buah metode yaitu add. Namanya sama nih, add ya, sama. Tapi argumen dan parameternya berbeda. Yang satu itu ada X dan Y berupa integer, returnnya pun berbeda, integer. Kemudian yang satu, function add, method add ini dia punya 2 parameter yaitu X dan Y, tipenya double, returnnya pun berupa double, tipe datanya berbeda. Nah, inilah yang disebut sebagai method overloading. Jadi ada function namanya sama, tapi parameter tipe data argumennya berbeda. Return dari metode itu juga berbeda. Nah, digabungkan dengan konsep inheritance, ketika kelas buah ini diinherit oleh pepaya, dan pepaya ini memiliki metode dengan nama yang sama, add, tapi dia punya parameter dan argumen yang berbeda, tipe datanya, yaitu string. Nah, jadi polymorphismnya di mana? Polymorphismnya di sini. Ada metode add di kelas buah dan ada metode add di kelas pepaya yang dia menginherit atau mewarisi atribut dari kelas buah. Artinya di kelas pepaya itu dia punya 3 buah metode add, ya kan? Add yang integer, add yang double dari si buah, dan add yang berupa string dari pepaya itu sendiri. Nah, inilah yang disebut konsep polymorphism. Ada metode namanya add, tapi punya beda implementasi, argumennya beda, returnnya pun beda. Nah, ini yang kita sebut sebagai method overloading. Method overloading inilah merupakan implementasi teknis dari polymorphism. Bisa dimengerti teman-teman ya? Nah, jadi saya nggak perlu ulangi nih. Nah, tinggal manggil file ini nih, method overloading. Nah, ini adalah contoh ya. Method overloading ini adalah contoh implementasi dari tipe polymorphism pertama, yaitu ad hoc polymorphism. Nah, kembali lagi ke slide. Method overloading itu adalah implementasi, contoh implementasi dari ad hoc polymorphism. Tipe polymorphism yang pertama. Oke ya, nangkep ya di mana polymorphismnya ya.
Poly itu banyak, morph itu bentuk. Nah, jadi ada banyak bentuk. Functionnya namanya satu, add. Tapi parameter yang diterima, return-nya, behavior-nya, atau implementasi function-nya, body function-nya itu berbeda. Nah, itulah salah satu ciri dari polymorphism. Function-nya sama namanya, tapi implementasinya ternyata berbeda. Nah, yang kedua adalah parametric polymorphism. Nah, kalau parametric polymorphism ini belum pernah kita bahas. Nanti kita bahas ya. Ini dia menerapkan generic programming atau penggunaan template kalau di C++ ya. Nanti kita bahas, terpisah ya. Karena ini belum pernah kita bahas yang kedua. Nah, yang ketiga adalah subtyping polymorphism. Kalau subtyping polymorphism atau inclusion polymorphism ini terjadi ketika teman-teman memiliki memanfaatkan abstract class atau interface ya di C++ yang memiliki metode tanpa implementasi atau pure virtual function, kemudian kita override metode tersebut di subclassnya. Nah, jadi subtyping polymorphism ini terjadi ketika teman-teman melakukan method overriding. Nah, ini juga pernah kita bahas, method overriding di sesi keempat, file nomor 5 nih, abstract class. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Subtyping polymorphism terjadi ketika teman-teman memiliki abstract class atau interface ya. Abstract class itu artinya adalah kelas yang memiliki pure virtual function. Masih ingat ya? Kalau interface itu artinya kelas yang memiliki tepat satu pure virtual function. Itu di C++ ya, walaupun sebenarnya interface di C++ itu tidak ada, tapi banyak yang mendefinisikan interface itu adalah kelas yang memiliki tepat satu. Jadi cuman satu pure virtual function. Itu biasanya disebut sebagai interface, kata orang-orang ya. Atau orang-orang. Nah, contohnya seperti ini. Saya punya kelas buah, di mana di kelas buah itu dia punya pure virtual function punya satu, yaitu method do something, di mana do something ini ternyata dia tidak melakukan apapun, tidak do something, nggak ngapa-ngapain. Cuman return const sama dengan 0. Nah, ini kan berarti dia pure virtual function ya, ditambahkan dengan keyword virtual di awal. Nah, ini berarti dia pure virtual function nih. Implementasinya belum ada. Kalau dia berupa abstract class atau interface seperti ini, kan tidak bisa kita buat objek ya. Pernah kita bahas ya, abstract class ini tidak bisa langsung kita buat objek dari kelas tersebut. Nggak bisa, pasti error. Udah pernah kita coba di pertemuan tentang abstrak ya, tentang abstraction. Nah, itu pilar pertama yang kita bahas di object oriented programming. Nah, kemudian implementasinya di mana? Kelas buah ini kebetulan di-inherit oleh kelas pepaya. Kelas pepaya menginherit kelas buah. Kemudian di dalam kelas pepaya dia mendeskripsikan implementasi dari do something itu ngapain. Nah, dideskripsikan di sini. Ternyata cuma melakukan cout do something. Ditambahkan dengan ini optional keyword ya, udah pernah kita bahas pertemuan sebelumnya. Override ini adalah keyword untuk melakukan method overriding. Artinya do something yang ada di buah itu nanti ditimpa oleh do something yang ada di child class-nya, subclass-nya di sini. Nah, do something. Kalau di buah ini dia tidak melakukan apa-apa, nah di pepaya kita declare nih do something-nya itu ngapain. Nah, ternyata cuman ngeprint do something tanda seru. Nah, kita bisa tambahkan override optional ya, tidak wajib. Ini nggak pakai override pun boleh ya. Nah, cuman better teman-teman pakai override untuk menunjukkan bahwa ini method overriding loh. Method overriding. Do something ini berasal dari superclass. Di mana di superclass itu dia bukan metode yang punya implementasi, bukan concrete class, tapi dia abstract class karena do something ini pure virtual function. Nah, pure virtual method ya. Begitu. Nah, inilah implementasi dari subtyping polymorphism, method overriding. Nah, nanti yang kedua kita bahas ya, belakangan. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu. Jadi kesimpulannya, contoh ad hoc polymorphism itu adalah method overloading. Kemudian contoh subtyping polymorphism itu adalah method overriding. Nah, begitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, yang parametrik nanti kita bahas belakangan ya.
Nah, selain tipe-tipe polymorphism secara standar seperti ini, ada juga yang membedakan polymorphism itu berdasarkan waktu penentuan kapan metode itu dipanggil. Nah, kapan metode itu dipanggil? Apakah ketika compile atau ketika runtime, ketika dieksekusi hasil kompilasinya. Nah, ada dua. Yang pertama static polymorphism atau compile time polymorphism, itu ketika waktu penentuan kapan metode itu dipanggil ketika compile time, ketika compile. Nah, yang kedua adalah dynamic polymorphism atau runtime polymorphism. Itu adalah waktu penentuan kapan metode atau functionnya itu dipanggil, yaitu ketika runtime, ketika dieksekusi hasil kompilasinya. Nah, yang static polymorphism itu bisa dicapai dengan melakukan method overloading dan juga generic programming atau template di C++. Nah, jadi ad hoc polymorphism, parametric polymorphism, dan static polymorphism itu contohnya adalah method overloading dan penggunaan templates atau generic programming. Nah, jadi ad hoc, parametric, ad hoc itu method overloading. Method overloading itu juga contoh static polymorphism. Kemudian parametric polymorphism itu generic programming ya, penggunaan template itu juga merupakan contoh dari static polymorphism. Nah, sementara dynamic polymorphism itu contohnya adalah ketika teman-teman melakukan method overriding. Nah, jadi contoh dari subtyping polymorphism itu sama dengan contoh dari dynamic polymorphism, yaitu penggunaan method overriding. Nah, begitu. Bisa dipahami teman-teman ya? Nah, jadi static polymorphism itu contohnya method overloading dan penggunaan generic programming atau templates ya kalau di C++. Nanti kita bahas. Kemudian dynamic polymorphism itu contohnya adalah penggunaan method overriding. Kalau kita bicara method overriding artinya ada abstract class, ada pure virtual function ya kan, dan mungkin ada juga inheritance. Nah, contoh ad hoc method overloading, contoh parametric adalah template atau generic programming ya. Contoh subtyping polymorphism adalah method overriding. Nah, begitu. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya akan bahas template atau generic programming di C++ itu kayak gimana? Kalau ad hoc dan subtyping udah jelas ya tadi ya, contohnya adalah method overloading dan method overriding udah pernah kita bahas. Jadi tidak perlu saya ulang kembali ya. Nah, nanti teman-teman tinggal review kode sebelumnya ya. Begitu. Ada pertanyaan barangkali boleh? Silahkan kalau ada. Sebelum saya lanjutkan ke generic ya, ke generic. Atau kalau di C++ template. Nah, generic ini sebenarnya ditemukan juga ada banyak ya di bahasa pemrograman. Generic itu adalah general data type ya, general data type. Kurang lebih simple definition-nya adalah general data type. Kita bisa buat sebuah variabel itu dengan tipe data X misalnya, di mana X itu general. Bisa kita masukin string, bisa kita masukin integer, bisa kita bikin float. Nah, dari situlah, dari konsep itulah kemudian bisa kita implementasikan untuk polymorphism. Oke, aman ya? Nah, kalau sudah kemudian kita lanjut nih. Nah, kita lanjut ke ini di slide juga sudah saya cantumkan tuh contoh ya, ad hoc polymorphism, yaitu operator dan function overloading. Kemudian di OOP, nah ini di Object Oriented Programming, ad hoc polymorphism itu bisa teman-teman temui ketika melakukan method overloading. Subtyping polymorphism bisa teman-teman dapatkan ketika melakukan method overriding, ya kan? Nah, bedakan overloading dan overriding ya. Nah, bedanya jelas sih. Kalau overriding itu teman-teman melibatkan abstract class atau interface. Nah, begitu. Dan di situ ada keyword override. Nah, ini override, walaupun optional ya, nggak wajib. Nah, begitu. Kalau overloading, nama metodenya sama, tapi argumen, tipe data argumen dan return-nya itu tipe datanya berbeda. Nah, itu cirinya sih. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang generic function ya, atau generic programming. Kalau di C++ itu implementasinya kita pakai yang namanya template. Nah, namanya template.
Nah, contohnya gimana sih contohnya? Contohnya begini. Berarti sekarang pertemuan 5 ya. Nah, saya masuk pertemuan 5 atau saya tambahkan di pertemuan 4 aja dulu. Nomor 8, generic. Nah, generic ini bisa dibilang tadi ya, definisi kasarnya adalah teman-teman punya tipe data general. Tipe data general, teman-teman bisa masukin string, integer, double ya, atau float, kemudian boolean, itu bisa dimasukkan ke dalam sebuah variabel lah istilahnya ya, terutama bisa teman-teman tambahkan ke dalam sebuah function. Nah, di C++ penggunaan generic ini bisa teman-teman dapatkan dengan mengimplementasikan template. Nah, template namanya ya, memang keywordnya adalah template. Di bahasa pemrograman lain juga ada nih generic seperti ini. Kalau teman-teman belajar semester ini ada apa? Web client ya, web client kan pakai TypeScript. Nah, itu juga ada tuh generic variable atau generic function di TypeScript. Nah, itu juga ada. Tapi tentunya implementasinya berbeda ya. Nah, kalau di C++ kita coba praktekkan ya. Nomor 8, generic. Kita coba dulu generic secara umum ya. Kita pelajari generic secara umum sebelum nanti ke OOP. Nah, kalau teman-teman mau bikin sebuah function, biasanya kan teman-teman tulis dulu ya, tipe datanya, kemudian nama functionnya, kemudian parameter jika ada, misalnya X, kemudian returnnya ini tipe datanya harus sesuai dengan yang ada di depan nama function. Integer ya berarti ini harus integer, X misalnya. Atau X ditambah 12, nah begini. Kemudian kita panggil nih, cout, add, masukinnya parameter harus integer, misalnya 12, add 12, ya kan? Kemudian saya masukin lagi add 120. Nah, kalau kita save, begini, kemudian saya running, G++ nomor 8, outputnya X, kemudian kita eksekusi X. Nah, teman-teman bisa lihat nih, keluar nih ya, integer. Add 12, hasilnya 24, karena 12 tambah 12 ya, itu 24. Kemudian add 120 jadi 132, karena 120 ditambah 12. Ya kan? Nah, di sini bukan merupakan generic function. Kenapa ya? Saya harus ikuti aturan ini. Return-nya harus integer dan parameternya harus integer juga, argumennya juga harus integer. Nah, dengan menggunakan template, kita bisa declare seperti ini, teman-teman. Coba template, sorry. Nah, kita bisa declare template, kemudian saya declare class misalnya T. T itu adalah tipe data generalnya. Nah, jadi ketika saya bikin function, saya tinggal panggil T. Bukan lagi integer, string, atau boolean. Tapi kalau teman-teman mau bisa bikin sebuah function yang generic, ya, sebuah function generic, kita tinggal panggil aja si T. T itu adalah tipe data bebas nantinya ya. Bisa teman-teman deskripsikan sendiri. T, kemudian katakanlah test functionnya, terus dia menerima parameter. Nah, parameternya katakanlah T juga nih tipe datanya. Nanti kita declare T value misalnya, nama ininya, nama argumennya. Kemudian kita return value. Nah, begini. Kita save, terus kita panggil nih. Nah, kita panggil ya. Sorry. Kita panggil si T, terus di dalam sini, di dalam argumennya, saya bisa masukkan tipe data bebas. Nggak harus integer seperti function add tadi, teman-teman ya. Nah, tapi saya panggil misalnya 98. Nah, begini. Nggak error. Kemudian saya panggil yang lain juga bisa. Misalnya test 123 string. Nah, bisa juga. Atau saya panggil yang lain. Saya panggil yang lain, boolean misalnya, true. Nah, ini bisa, ini kenapa error? Oh ya, oke. Nah, better teman-teman panggil ya. Ketika memanggil function, bukan add ya, test. Nah, namanya yang test. Test ya, test. Nah, ini baru bisa. Nah, karena kalau yang add itu bukan generic function ya. Nah, tapi kalau yang test ini adalah generic function. Kenapa? Karena saya deklarasikan seperti ini. Nah, kita coba save. Keluar nggak? Harusnya keluar ya. 98, test 123 dan true. Nah, 1 nih. Nah, true itu kan kalau 1 ya. True itu 1, false itu 0. Nah, keluar. Nah, ini generic kan, menarik kan.
Nah, best practice-nya ketika teman-teman memanggil sebuah function generic, teman-teman tambahkan juga nih. Nih, tambahkan T itu apa tipe datanya? T itu apa? Nah, ini supaya lebih proper aja ya. Nah, walaupun sebenarnya nggak dipanggil pun bisa kalau cuma satu variabel T, satu tipe data. Nah, kita bisa tambahkan seperti ini best practice-nya. Kurang dari lebih dari, di dalamnya kita deklarasikan tipe datanya apa? Integer. Nah, karena 98 kan integer ya. Kemudian ini adalah string. Deklarasikan juga tetap jalan nanti kalau mungkin lebih dari satu. Nah, ini adalah konsep generic. Sehingga function test ini merupakan generic function. Karena dia generic function, artinya bisa menerima argumen dengan berbagai tipe data, return-nya pun bisa berupa berbagai argumen tipe data, ya kan? Bisa berbagai tipe data. Nah, karena dia bisa menerima argumen dengan berbagai tipe data dan dia bisa return berbagai tipe data, maka function test inilah contoh implementasi dari polymorphism di luar object-oriented programming ya. Nah, ini juga termasuk polymorphism, tapi di luar object-oriented programming. Karena di sini tidak kita membahas kelas dan objek, ya kan? Nah, supaya kita bahas polymorphism di OOP gimana? Ya kita jadikan function ini sebagai method dalam sebuah kelas. Ya kan? Make sense? Masuk akal ya teman-teman ya? Nah, begitu. Contohnya, oh ya, ini dia menggunakan kelas begini ya. Bisa juga teman-teman ubah bukan kelas tapi type name ya. Sorry. Type name. Nah, mungkin supaya tidak rancu dengan penggunaan kelas di object oriented programming. Nah, teman-teman bisa pakai type name. Nah, jadi T itu untuk type name ya, tipe data. Tipe data generic bebas gitu. Nah, kita coba running. Sama juga. Nah, bisa teman-teman gunakan keyword class atau bisa juga teman-teman gunakan keyword type name. Begitu. Bisa dipahami teman-teman sampai sini tentang generic? Nah, penerapan generic di object oriented programming gimana? Ya tinggal teman-teman masukin ini aja ke dalam kelas sebagai metode, ya kan? Sebagai metode. Contoh nih. Di slide sepertinya ada ya. Nah, di slide sepertinya ada. Nah, ini di slide saya sertakan juga kalau type name-nya itu lebih dari satu. Nah, ini contohnya nih, ada X dan Y. Nih, kita bisa deklarasikan seperti ini. Atau kalau di kelas seperti ini. Nah, kita coba langsung praktekin ya. Kita coba langsung praktekin. Kalau generic method di dalam kelas, misalnya. Nah, ini disebut sebagai generic function ya, function. Nah, sekarang kita coba generic class. Nah, berarti kita declare dulu template type name T misalnya. Nah, begini. Kemudian kita declare kelasnya, misalnya test. Nah, begini. Kemudian kita deklarasikan nih, saya punya atribut X, tipe datanya T misalnya. Nah, tipe datanya T, yaitu yang ini. Oke ya. Kemudian bisa juga dua teman-teman ya. Bisa juga lebih dari satu. Bentar. Kalau lebih dari satu misalnya kita declare type name X sama Y misalnya ya. Nah, atau A sama B. Nah, misalnya di sini saya panggil, saya punya atribut X, di mana X itu tipenya adalah A, dan saya punya tipe datanya B, atributnya Y misalnya. Tanpa value ya. Nah, value-nya saya deklarasikan di constructor. Nah, masih ingat bikin constructor? Tes, ya kan? Kemudian dia menerima dua parameter. Parameternya adalah dua parameter, yaitu yaitu X dengan tipe data A dan Y dengan tipe data B. Nah, begini. Kemudian kita assign value. X-nya itu adalah si X ya. Kemudian
Y-nya itu adalah si Y. Nah, begini. Ya kan? Konstruktor ya. Sebentar. Konstruktor sederhana. Ya kan? Atau mungkin biar nggak bingung, ini X-nya saya ubah, ini variabel A. Nah, kemudian ini variabel B. Nah, kemudian di parameternya kita menerima dua, yaitu X dan Y. X itu nanti akan jadi variabel A, X nanti diassign ke variabel A, ke atribut variabel A, dan Y nanti diassign ke variabel B. Nah, begini. Konstruktor ya, masih ingat ya? Simple. Nah, kemudian kita buat objek, instantiate objek dari kelas test. Misalnya kelas test kita panggil T katakanlah. Nah, T, jangan lupa karena di sini ada konstruktor, maka dia butuh dua parameter. Nah, parameternya apa aja? Bebas, karena parameternya ini tipe datanya A dan B. A dan B itu adalah generic template. Nah, bebas, kita bisa masukin macam-macam. Misalnya Ali, koma sama 12. Nah, maka nanti variabel A itu value-nya Ali dan variabel B value-nya 12. Nah, better kita deklarasikan juga Ali ini tipe datanya apa? Ali itu adalah string, 12 adalah integer. Nah, kita deklarasikan seperti ini. Oops, sorry. Deklarasinya di sini ya. Nah, ketika manggil kelasnya. Oops, bener nggak? Coba lihat slide. Bener ya? Bener. Oke, bener. Nah, tes string integer, betul. Tapi ini kenapa error? Coba kita cek dulu ya. Tes AXBY, A string B integer. Inaccessible 19. Oh sorry, karena ini private ya. Berarti saya ubah dulu jadi public ininya apa? Access specifier-nya. Nah, biar gampang. Nah, bisa seperti ini teman-teman. Kalau mau selain string dan integer bisa nggak? Oh bisa-bisa aja. Misalnya saya masukin bukan Ali 12 tapi misalnya 9,8, false. Nah, berarti kita deklarasikan nih tipe datanya dalam kurang dari lebih dari ini, kurung apa ini namanya nih. Begini ya. Berarti yang pertama adalah double dan yang kedua adalah boolean. Nah, begini. Jalan juga nih. Nggak error. Kita coba ya. Kita coba panggil cout. Oh, coba ini namanya misalnya tes 1 dan yang ini tes 2. Nah, kita cout tes 1 dot variabel A, kemudian tes 1 dot variabel B. Nah, begini. Nah, kita coba panggil ya. Begitu juga dengan tes 2. Kita panggil nih variabel A dan variabel B-nya. Kita save dan kita running. Hasilnya mana? Nih, teman-teman bisa lihat nih. Tuh, udah belum? Benar belum? Betul ya, betul ya. Oh ini sorry, yang atas nih. Ali 12, kemudian 9,80 ya. Nah ini mungkin ada, saya tambahkan pemisah deh di sini. Nah begini. Save, kemudian saya running. Nah variabel A, Ali, kemudian separatornya dash 12, dan variabel A dari tes 2 itu 9,8 dash 0 atau false. Nah ini yang disebut sebagai polymorphismnya di mana? Ya ini, di sini. Ketika kita punya atribut variabel A dan variabel B ini tipenya generik, tipenya A dan B. A dan B itu adalah template. Nah, sehingga kita bisa deklarasikan value dari variabel A dan B ini bebas ya. Mau string boleh, integer boleh, double boleh, ataupun boolean juga oke-oke aja. Tidak ada error. Nah, sampai sini dimengerti teman-teman? Aman? Aman ya? Ada pertanyaan barangkali? Silahkan.
Nah, tapi biasanya kalau kita bahas tentang polymorphism, yang paling sering dibahas itu adalah method overloading, nih yang pertemuan lalu nomor 4 ya, dan juga method overriding. Nah, biasanya. Nah, mungkin jarang orang yang memasukkan atau jarang dibahas mengenai generic, padahal ini juga merupakan implementasi dari polymorphism. Nah, tapi biasanya sih kebanyakan memang polymorphism itu dikaitkan dengan method overloading dan method overriding implementasinya. Implementasi dari polymorphism. Nah, tapi jangan lupa ada juga nih template atau generic programming ya. Ini juga merupakan implementasi dari polymorphism. Begitu barangkali. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Aman ya, teman-teman ya? Bisa dimengerti ya? Nah, silakan. Kalau mungkin ada yang belum paham atau ada yang terlewat, boleh ditanyakan. Nah, seperti biasa nanti source code akan saya share ke GitLab ya, mungkin besok atau di weekend akan saya update. Saya rapiin dulu ya, saya rapiin dulu. Begitu. Nah, di slide juga saya rasa sudah jelas ya, di sini sudah saya kasih contohnya juga. Nah, contoh ad hoc polymorphism, mulai dari operator dan function overloading, kemudian di OOP-nya ya, di Object Oriented Programming-nya mana contoh polymorphism-nya? Ya ini, method overloading. Kemudian subtyping polymorphism contohnya method overriding nih di Object Oriented Programming. Kemudian ada generic function ya, generic function ini contohnya. Kita pakai template, kemudian generic function dengan multiple type name. Ini contohnya kalau lebih dari satu ya, bisa 3, bisa 5, tinggal tambahin aja type name X, type name Y, type name Z, dan seterusnya. Kemudian contoh di Object Oriented Programming-nya, ini dia contohnya penggunaan generic class ya. Kenapa disebut generic class? Ya karena di dalam kelasnya itu mengandung tipe data generic ya, atau type name template generic. Nah, begitu. Oke. Nah, itu barangkali ya implementasi dari polymorphism, dan berarti sudah lengkap ya pilar-pilar tentang object oriented programming sudah kita pelajari, mulai dari abstraction, encapsulation, kemudian inheritance termasuk yang tadi kita bahas multiple inheritance dan diamond problem, serta yang ini polymorphism mulai dari ad hoc, mulai dari subtyping dan parametric polymorphism. Begitu. Ada pertanyaan barangkali? Silahkan. Aman ya? Aman? Tidak ada pertanyaan? Nggak ada? Aman? Nah, kalau tidak ada berarti mungkin itu aja untuk materi kesempatan malam hari ini, teman-teman. Pertemuan kelima ya, kita membahas tentang polymorphism. Nah, silakan bagi yang belum absen, presensi ya, silakan di-scan barcode-nya. Dan jangan lupa nanti di akhir kelas akan ada seperti biasa form feedback dari fasilitator. Nah, oke, silakan kalau ada yang mau dipertanyakan. UTS-nya mungkin pertemuan ke-8 ya, pertemuan ke-8. Jangan lupa tugas-tugasnya bagi yang belum dikerjakan disusul ya, karena saya set tugasnya itu di UTS maksimalnya. Nah, kemudian kalau untuk kuis yang nggak ikut berarti nggak bisa diulang ya teman-teman ya. Ya. Mohon maaf, motong. Saya mau nanya. Ya. Silakan. Kalau yang waktu itu izin dan belum mengerjakan kuis, itu bisa dibuka lagi nggak Pak kuisnya? Atau cuman sekali pertemuan itu doang? Iya, kalau kuis nggak bisa dibuka lagi Mas, karena kan soalnya udah kebuka gitu ya, udah kebuka. Jadi, tapi tenang, itu presentasinya kecil kok, kecil. Begitu. Gimana? Ya, baik. Mau Terima dibuka? kasih, Pak. Karena kalau mau dilakukan lagi berarti kan harus soal baru ya, harus soal baru. Begitu. Begitu. Oke ya. Jadi mohon maaf kalau kuis tidak bisa diulang. Tapi kalau tugas dibuka sampai UTS, dan setelah UTS nanti tugas dibuka sampai UAS ya. Karena kemarin permintaan dari akademik, kalau untuk kelas profesional akselerasi kalau bisa tugasnya diperpanjang ya. Waktu ininya diperpanjang.
Iya, yang sudah email, oke, nanti saya buka ya, mungkin nanti atau besok, tapi tidak saya jawab ya, tidak saya tanggapi, tapi saya eksekusi, tenang teman-teman ya. Tapi kalau diskusi atau bertanya, nah mungkin akan saya balas emailnya ya, begitu. Nah, oke, silakan, itu feedbacknya juga sudah di-share teman-teman. Ada pertanyaan barangkali? Sekali lagi saya tanya, barangkali ada yang belum paham? Minta link GitHub. Oh, sepertinya sudah pernah saya share teman-teman ya. Oke, tunggu. Eh, GitLab sih, lebih tepatnya GitLab ya. Yang saya pakai GitLab. Ini kelas OOP 2 ya. Coba linknya saya share di OOP 2 ya. Nah, yang ini. Nah, di sini teman-teman. Nih, ada sesi 1, sesi 2, 2,5. Sesi 2,5 ini overview ya. Overview. Inheritance. Nah, nanti teman-teman akses nih filenya ada di sini, bisa diklik aja untuk lihat ya. Nah, ini kodenya ada di sini. Nah, jadi ketika kuliah, teman-teman ikutin aja flow-nya ya. Mau ikut coding juga boleh, tapi saya sih prefer teman-teman ikuti flow-nya. Nanti kalau butuh source code-nya langsung ke GitLab. Nah, cuman kalau teman-teman nggak ikut kelasnya, langsung ambil source code-nya, mungkin bingung ya. Mungkin bingung, karena ya ini cuman kode, mungkin saya jarang kasih komentar ya. Nah, kalaupun saya kasih komentar mungkin dikit gitu ya, mungkin nggak tahu konteksnya. Nah, better ketika kelas teman-teman fokus diikuti flow-nya, tapi mau ngoding juga silahkan. Nah, tapi nanti source code-nya akan saya share di sini. Nah, ada di sini. Oke ya, saya share di chat barangkali. Oh, udah ada yang. Oke, saya share lagi deh. OP2. Oke, nah silahkan boleh diakses di sana. Nah, ada lagi boleh? Kalau ada pertanyaan boleh. Oke ya, link sudah. Kemudian feedbacknya juga silahkan diisi teman-teman. Oke, aman ya? Oke, kalau tidak ada berarti itu untuk pertemuan pertama kita setelah Lebaran teman-teman ya. Kita akan lanjut lagi minggu depan dan better minggu depan sesuai ketentuan kampus offline ya. Nah, barangkali ada yang berhalangan. Coba ada yang berhalangan nggak kalau kita offline minggu depan hari Kamis? Bisa ya? Bisa semua ya? Nah, nanti kalau bisa jangan sampai ketika offline saya doang nih yang di sana ngajar siapa saya ya. Nah, jadi kalau bisa kalau memang semuanya offline ya kita offline bareng-bareng, tapi kalau misalnya mayoritas berhalangan barangkali, nah mungkin prefer online ya, jadi win-win solution buat kita. Begitu. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin itu dulu teman-teman. Terima kasih untuk malam hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di pertemuan ke-6 minggu depan ya. Dan jangan lupa UTS di pertemuan ke-8. Saya tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Makasih ya, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Bapak. Sama-sama.